Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang strategi dan pengendalian dalam kepemimpinan. Strategi kepemimpinan. Strategi kepemimpinan yaitu seorang di dalam kedudukan sebagai pemimpin yang efektif, pengaruh keadaan sekitar tetap tidak dapat dilepaskan sama sekali, baik pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar, kelompok atau organisasinya. Atas pengaruh-pengaruh yang ada, maka dalam pembuatan kebijakan akan terdapat 3 sumber, yaitu yang pertama, pihak bawahan. Bagaimana juga bawahan sebagai pengikut tetap memegang sumber dari pihak yang lebih berkuasa, termasuk dari dalamnya. Aturan-aturan yang berada di luar kelompoknya akan tetapi tetap memberikan pengaruh terhadap kehidupan kelompoknya. Bersumber dari peran yang tidak kecil dalam menentukan pencapaian tujuan bersama. Yang ketiga, bersumber dari dirinya selaku pemimpin, maka sebagai seorang pemimpin, anatomi dipegangnya untuk menetapkan keputusan mengenai suatu kebijakan yang akan diambil. Strategi pemimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai strategi dalam mencapai tujuannya selama masa kepemimpinannya. Adapun strategi efektif pemimpin pada umumnya adalah yang pertama, memiliki visi yang jelas. Yang kedua, fokus pada perubahan. Yang ketiga, bisa mengantisipasi. Yang keempat, siap menghadapi tantangan. Yang kelima, cermat melakukan interpretasi. Yang keenam, berani mengambil keputusan. Ketujuh, melihat persoalan secara holistik. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif. Strategi pemimpin yang efektif antara lain memiliki keterampilan untuk pertama, mengantisipasi dan meramalkan kejadian dalam lingkungan eksternal organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kinerja organisasi. Kedua, mencari dan mempertahankan keunggulan kompetitif dengan membangun kompetisi inti dan memilih pasar yang tepat untuk bersaing. Ketiga, mengevaluasi implementasi strategi dan hasil secara sistematis dan membuat penyesuaian strategis. Yang keempat, membangun tim karyawan yang sangat efektif, efisien, dan termotivasi. Yang kelima, menentukan tujuan dan prioritas yang tepat untuk mencapainya. Yang keenam, menjadi komunikator yang efektif. Pengendalian kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam merumuskan visi dan misi bisnis dan perusahaan. Seorang pemimpin merumuskan visi, misi, strategis, dan nilai bisnis. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk yang pertama, mengambil keputusan, mengelola risiko. Yang kedua, memutuskan untuk menjadi wirausahawan mandiri. Yang ketiga, menumbuhkan sifat pantang menyerah. Poin yang keempat, mengelola konflik menjadi konflik yang bersifat positif. Yang kelima, mengetahui visi, misi, serta merencanakan strategi yang dapat dirumuskan. Fungsi-fungsi strategi dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada fungsi pengambilan keputusan, yang kedua fungsi instruktif, yang ketiga fungsi konsultatif, yang keempat fungsi partisipatif, dan yang kelima fungsi delegasi. Fungsi pengambilan keputusan sebagai strategi kepemimpinan sangat penting peranannya. Karena tanpa kemampuan dan keberanian tersebut, pemimpin tidak mungkin menggerakkan anggota organisasinya. Pemimpin harus mampu
mengkomunikasikan keputusan yang telah ditetapkan pada anggota organisasi untuk dilaksanakan. Fungsi instruktif. Peran pemimpin secara implisit terdapat kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara efektif. Di antaranya, kekuasaan dan wewenang memerintahkan anggotanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi. Perintah dari seorang pemimpin untuk mewujudkan organisasi yang efektif harus disampaikan secara jelas, baik mengenai isinya maupun bahasa yang harus disesuaikan tingkat kemampuan, pendidikan, kematangan anggota yang menerima perintah. Pemberian perintah dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi perlu juga mempertimbangkan dan mempergunakan tata krama karena prosesnya berlangsung di dalam interaksi antar manusia atau individu. Fungsi konsultatif. Kepemimpinan untuk mengaktifkan organisasi, setiap dan semua pemimpin harus siap dan bersedia memberikan kesempatan pada anggota organisasi untuk berkonsultasi dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah. Fungsi partisipasi adalah fungsi seorang pemimpin yang berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan keikutsertaan. Pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. Fungsi delegasi. Fungsi delegasi. Fungsi delegasi adalah fungsi yang dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang dengan tujuan membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Tujuan pengendalian dalam kepemimpinan. 1. Untuk menjaring informasi, pemikiran dalam bentuk inisiatif, gagasan, atau ide, saran, pendapat, kritik, dan lain-lain. 2. Untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan keputusan. Setiap kegagalan perlu dianalisis bersama untuk mengetahui penyebabnya. 3. Saling bertukar pengalaman, saling membantu, dan saling isi-mengisi. Dalam mengatasi kelemahan masing-masing dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas masing-masing. 4. Untuk meningkatkan komunikasi dan membina kebersamaan yang berguna dalam menciptakan dan mengembangkan kekompakan sebagai anggota organisasi yang sama. Langkah-langkah dalam pengendalian. 1. Menetapkan standar dan metode. 2. Melakukan pengukuran prestasi kerja. 3. Membandingkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. 4. Mengambil tindakan korektif atau perbaikan. Macam-macam pengendalian. 1. Internal kontrol pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. 2. Eksternal kontrol pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. 3. Formal kontrol pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. 4. Informal kontrol penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen baik langsung maupun tidak langsung. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan pengucapan maupun kata-kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.